Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua kelas 10 BR dan juga 10 BD. Kembali lagi sama saya Ibu Soraya Rahma. Hari ini kita akan membahas satu materi lagi ya, yaitu mengenai buyer persona yang masih dalam materi atau tema perilaku konsumen ya. Karena kita belum sempat untuk bahas ini di kelas, jadi izinkan saya untuk memberikan penjelasan ya mengenai buyer persona ini melalui video pembelajaran kali ini. Mohon disimak dan juga dipelajari. Jika nanti ada pertanyaan, boleh banget nanti ditaruh di Google Classroom ya, di section materi buyer persona. Atau boleh melalui PJ, nanti dikumpulkan pertanyaannya, nanti saya jawab. Oke, jangan lupa untuk disiapkan buku catatannya, ya, karena nanti akan ada aktivitas individu dan harus dikerjakan ya, untuk sebagai latihan sebelum UTS gitu. Oke, langsung aja nih kita mulai mengenai buyer persona ya. Nah, kita pertama bahas dulu nih apa aja yang mau kita bahas pada video kali ini, yaitu adalah definisi, tujuan, hubungan dengan kepuasan pelanggan, unsur-unsur, dan juga teknik mengumpulkan data. Ya, kita lanjut. Selanjutnya ini adalah mengenal buyer persona. Apa sih definisi dari buyer persona itu? Di sini ada ya penjelasannya, itu adalah gambaran fiktif. Fiktif itu tuh adalah hayalan gitu ya, atau buatan ya. Gambaran fiktif konsumen ideal yang dibuat berdasarkan data nyata seperti usia, pekerjaan, hobi, motivasi, dan juga masalah yang dihadapi. Selanjutnya itu adalah buyer persona. Ini dibuat dengan cara membayangkan siapa orang atau konsumen yang cocok untuk membeli produk kita. Lalu ditulis ciri-cirinya ya. Di ciri-cirinya sama ya, seperti umur, pekerjaan, hobi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Lanjut. Nah, tujuannya itu di sini ada 3 ya. Tujuan kita menentukan si buyer persona ya, itu adalah menentukan strategi pemasaran yang tepat ya. Jadi saat kita tahu ya siapa target konsumen kita, jadi kita tahu nih seperti apa strategi marketing pemasaran atau iklan yang harus kita lakukan gitu ya. Karena kan sebelumnya kita udah belajar gaya bahasa pemasaran tuh, nah kita bisa menyesuaikan bahasanya seperti apa gitu ya, atau bentuknya seperti apa ya, karena strategi pemasaran itu banyak. Mau iklannya seperti apa, ditaruh di iklan di mana gitu ya, itu kita bisa menentukan gitu ya. Kalau misalnya kita udah tahu siapa konsumen kita, atau siapa, kita udah tahu buyer persona kita gitu ya. Selanjutnya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi kalau kita tahu nih si konsumen kita tuh seperti apa gitu ya, backgroundnya, identitasnya, jadi kita bisa mengetahui gitu ya apa yang dia butuhkan, terus permasalahan apa yang sedang dia hadapi gitu. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan produk yang kita buat gitu ya. Dengan ini juga si konsumen akan merasa terpenuhi tuh kebutuhannya dan juga terselesaikan masalahnya dengan produk kita gitu ya. Jadi itu akan bisa meningkatkan kepuasan si konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah efisiensi bisnis. Nah, jadi kita tuh nggak perlu tuh memikirkan hal-hal di luar dari yang dibutuhkan oleh konsumen kita gitu ya. Kalau misalnya itu sebenarnya tidak dibutuhkan dan tidak berpengaruh oleh si target konsumen kita, boleh dibuang saja gitu ya, tidak usah dilanjutkan dipikirkan, karena memang tidak ada dampaknya gitu ya kepada kepuasan pelanggan atau peningkatan penjualan kita gitu ya. Jadi kita bisa lebih fokus kepada hal-hal yang memang berpengaruh atau berpotensi untuk meningkatkan penjualannya gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini adalah hubungan buyer persona dengan kepuasan pelanggan ya. Dengan buyer persona, perusahaan tahu apa yang disukai dan tidak disukai konsumen gitu ya. Jadi kan kita udah tahu tuh tadi identitasnya, terus masalahnya, kebutuhannya apa gitu ya. Jadi kita tahu di situ bisa mengetahui apa hal yang disukai dan juga tidak disukai gitu ya. Selanjutnya adalah strategi produk dan juga pelayanan bisa disesuaikan sehingga pelanggan merasa lebih dipahami, dihargai, dan juga puas. Ya, ya balik lagi kayak tadi ya, dengan produk kita yang sangat sesuai dengan kebutuhan konsumen, konsumen itu akan merasa bahwa dia tuh diperhatikan ya, atau ada brand yang memperhatikan kebutuhan dia dan juga permasalahannya dia gitu ya. Jadi dengan adanya produk kita,
terselesaikanlah masalahnya, terpenuhilah kebutuhannya, jadi dia merasa puas gitu ya. Di sini ada contohnya, misalnya range usianya itu adalah remaja. Nah, apa sih yang disukai remaja akhir-akhir ini? Yaitu adalah suka promo dan juga gaya bahasa yang gaul. Ini adalah pemilihan gaya bahasa ya, seperti yang materi sebelumnya yaitu bahasa pemasaran. Remaja itu suka gaya bahasa yang gaul gitu ya. Jadi uh, iklan ini bisa kita buat atau bisa kita kemas dengan gaya bahasa yang gaul gitu ya, biar cocok nih ke target pasarnya yaitu remaja gitu ya. Nah, kita sebagai perusahaan harus membuat strategi pemasaran seperti apa gitu ya, itu adalah membuat iklan kreatif di TikTok gitu ya, misalnya karena remaja itu sangat sering atau sangat suka untuk scrolling TikTok gitu ya, jadi kalau misalnya kita buat iklan kreatif di TikTok akan banyak remaja yang lihat atau banyak remaja yang tertarik dengan produk kita gitu ya. Selanjutnya, nah, ini adalah aktivitas kelas ya. Jadi, ada aktivitas yang harus dikerjakan. Ini ada 2 pertanyaan dan juga saya sudah siapkan contoh iklannya ya. Ini iklannya bisa dibuka karena nanti saya akan kirim lewat Google Classroom dan ini nanti bisa diklik ya, nanti langsung ngelink dia ke Instagram, bisa dilihat dulu, bisa diidentifikasi gitu ya, diperhatikan videonya lalu dijawab pertanyaannya. Siapa target utama dari iklan ini? Dan juga apa ciri-ciri mereka? Ciri-cirinya tuh seperti apa? Ciri-cirinya tuh bisa seperti dari usia ya, jenis kelamin, terus hobinya, pekerjaannya, kebutuhannya atau permasalahannya boleh ya. Berapa aja bebas, tapi minimal 2 ya, minimal 2 dari 5 tersebut gitu ya. 2 dituliskan ciri-ciri mereka gitu ya. Ditulis di buku tulis, nanti saya periksa ya. Lanjut, kalau ada pertanyaan soal aktivitas kelas ini boleh ditanyakan ya ke PJ atau lewat Google Classroom. Selanjutnya, ini adalah unsur-unsur budaya persona. Itu ada 5. Yang pertama adalah demografi atau demographic data. Ini saya kasih istilah bahasa Inggrisnya biar kita sama-sama belajar ya. Itu demografi, demographic data. Ini adalah data dasar yang menggambarkan identitas pelanggan ya. Data dasar ini atau identitas ini tuh kan sangat personal gitu ya, sangat mungkin berbeda setiap orangnya gitu ya. Tapi yang biasanya itu adalah yang kita ketahui itu adalah usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan juga lokasi tempat tinggal ya. Dia ada di daerah mana gitu ya. Nah, tujuannya adalah menentukan target pasar yang lebih jelas. Nah, dengan kita mengetahui identitas ini, kita jadi bisa mengelompokkan atau mengkotak-kotakan si pelanggan kita nih. Jadi kita mau targetnya tuh dari usia berapa gitu ya, masa apakah dia remaja atau dewasa atau orang tua gitu ya, jenis kelamin apakah produk ini untuk laki-laki atau untuk perempuan gitu ya, atau untuk lewat pekerjaan apakah bisa dipakai oleh siswa atau bisa dipakai oleh orang yang sudah bekerja gitu ya, apakah pekerjaannya harus di lapangan atau pekerjaannya harus di dalam ruangan gitu ya. Itu pasti kita bisa mengkotak-kotakan, mengelompokkan dari situ, disesuaikan dengan produk yang kita buat gitu ya. Selanjutnya adalah perilaku atau behavior. Nah, di sini adalah definisinya itu menggambarkan kebiasaan, pola penggunaan produk, gaya hidup konsumen gitu ya. Contohnya itu adalah misalnya platform media sosial yang sering digunakan gitu ya. Terus frekuensi belanjanya seperti apa sih gitu ya, apakah dia sering ataukah jarang-jarang aja gitu ya, dan juga kebiasaan untuk mencari informasi. Karena misalnya kalau orang tua itu kebiasaan mencari informasinya dia pasti lewat Google atau dia cari berita gitu ya. Tapi kalau misalnya anak remaja atau dewasa muda, dia mencari informasi itu udah lewat media sosial, lewat chat GPT, lewat AI yang lain gitu ya. Jadi kita bisa memahami gitu ya perilaku konsumen kita dari situ. Nah, tujuan itu adalah untuk mengetahui di mana dan bagaimana konsumen berinteraksi dengan produk gitu ya. Kalau misalnya kita remaja, mungkin kita bisa banyakin atau masifin informasi itu di media sosial gitu ya. Nah, kalau misalnya kita orang tua, kita bisa naruh itu supaya bisa muncul di pencarian Google gitu ya. Itu bisa jadi seperti itu. Contohnya. Selanjutnya adalah motivasi atau motivation, yaitu alasan utama konsumen membeli suatu produk atau jasa.
Nah, contoh itu seperti keinginan ingin tampil percaya diri, terus kebutuhan efisiensi, eh, prestis, kesehatan dan juga kenyamanan ya. Motivasinya tuh apa gitu ya? Misalnya kalau misalnya dia mau beli tablet multivitamin gitu ya, ya dia motivasinya itu adalah dia pengen hidup sehat gitu ya. Nah, kalau misalnya beli, misalnya dia mau beli make up gitu ya, atau beli skincare, dia mau merawat tubuhnya, mau merawat wajahnya supaya dia percaya diri gitu ya. Nah, dari motivasi-motivasi ini kita bisa kita sebagai perusahaan tuh bisa menyusun pesan pemasaran yang sesuai dengan tujuan konsumen gitu ya. Bisa kita selipin ya motivasinya gitu ya. Jadi si perusahaan tuh bisa menyelaraskan dengan motivasi si konsumen. Nah, selanjutnya ini adalah kebutuhan atau needs, yaitu hal-hal yang benar-benar diperlukan konsumen dari sebuah produk atau layanan ya. Jadi kita sebagai perusahaan, sebagai pemilik produknya, kita menyediakan nih solusi yang tepat untuk konsumen ya. Kalau misalnya tepat, itu akan konsumen akan merasa puas gitu ya dengan produk yang kita buat gitu ya. Nah, selanjutnya itu adalah pain points, yaitu masalah dan atau tantangan konsumen. Nah, ini adalah kesulitan, kendala, atau rasa frustasi, atau apa ya, masalah gitu ya, masalah yang dihadapi konsumen gitu ya. Nah, produk kita nih hadir sebagai solusi untuk mengatasi masalah tersebut gitu ya. Kalau misalnya eh, produk kita hadir sebagai untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh konsumen, itu konsumen akan pasti merasa puas ya, merasa terbantu gitu ya dengan produk-produk kita gitu ya. Misalnya masalah atau tantangan yang dihadapi konsumen itu adalah rambut rontok gitu ya misalnya. Nah, terus kita menghadirkan shampoo yang anti hair fall atau anti rambut rontok gitu ya, bisa mengurangi rambut rontok. Nah, jika itu terbukti dan bisa menyelesaikan masalah konsumen tersebut, konsumen itu akan otomatis dia akan loyal, akan membeli terus produk kita gitu ya, karena dia merasakan manfaat gitu ya dari produk kita, itu intinya. Oke, selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data untuk bayar persona. Kan tadi ada macam-macam ya ciri-ciri unsur-unsur yang bisa kita cari gitu ya untuk memenuhi bayar persona kita, untuk tahu bayar persona kita. Nah, gimana sih kita tahu itu semua gitu ya? Nah, caranya seperti ini. Caranya itu adalah observasi langsung ya, melihat langsung gitu ya perilaku konsumen di toko atau di online ya. Apakah banyak yang beli, terus dari review-reviewnya bisa ya kita lihat, terus kita bisa wawancara langsung gitu ya, nih wawancara yang kedua ya, wawancara pelanggan, menanyakan pengalaman, kebutuhan, dan juga hambatan yang mereka alami. Misalnya kalian produknya tadi shampoo ya, terus kalian wawancara orang nih secara random, dia tuh sebenarnya permasalahannya apa. Nah, terus kalian lihat tuh dari beberapa orang yang diwawancarai apa masalah yang paling dominan gitu ya, apa yang eh, kebutuhan pelanggan tuh apa gitu ya, kalian bisa cari dari situ. Nah, selanjutnya adalah kuesioner atau survei online ya. Kita bisa menyebar kuesioner atau survei ke pelanggan-pelanggan kita secara online gitu ya. Nanti kita menyiapkan beberapa pertanyaan gitu ya yang akan dijawab sama konsumen. Nah, dari situ nanti kita bisa menganalisis tuh data atau hasil jawaban dari konsumen seperti apa ya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan produk apa yang cocok, terus eh, masalah atau hambatan apa atau kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh si konsumen gitu ya. Selanjutnya adalah data digital atau analitik. Nah, di sini adalah kita memanfaatkan data dari media sosial, website, dan juga aplikasi e-commerce ya. Mungkin bisa sama kayak observasi gitu ya, tapi secara online gitu ya. Jadi misalnya berapa banyak orang yang mengunjungi toko online kita, terus atau berapa banyak followers di media sosial kita gitu ya. Terus juga kita bisa lihat dari review-reviewnya, terus mungkin dari uh, orang yang secara sukarela memberikan review, atau dari influencer gitu ya yang memberikan review secara jujur gitu ya terhadap produk kita gitu. Jadi inilah teknik-teknik yang bisa digunakan untuk kita mengetahui buyer persona kita. Nah, ini adalah latihannya ya.
Nah, ini saya contohnya itu adalah Migacoa nih. Jadi kalian tulis nih identifikasi unsur-unsur biaya persona berikutnya: demografi, motivasi, kebutuhan, dan juga pain points-nya. Ini terusnya satu lagi yaitu ada satu lagi ya harusnya, yaitu perilakunya ya, harusnya perilaku satu lagi ya. Ini nanti tulisannya di jawabannya ditulis di buku tulis ya, nanti saya periksa juga bersama dengan aktivitas kelas yang sebelumnya tadi. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditaruh di kolom chat, di kolom komentar ya, atau chat saya melalui PJ. Oke, segitu aja ya. Sekali lagi kalau ada pertanyaan boleh banget, sangat terbuka ya. Saya akan jawab secepat mungkin gitu ya. Jadi jangan lupa untuk dipelajari karena ini akan masuk ke dalam salah satu materi gitu ya untuk nanti UTS gitu ya. Kita UTS untuk BR hari Selasa dan juga BD hari Kamis ya. Dipersiapkan kisi-kisinya menyusul, insya Allah secepatnya. PJ tolong bisa ingatkan saya ya kalau misalnya saya belum kirim kisi-kisi. Oke, segitu aja dari saya. Semoga bermanfaat dan juga boleh diputar diulang-ulang ya materinya, bisa dibaca ulang juga PPT-nya atau dilihat dari internet. Kalau butuh penjelasan yang lain dari internet boleh dicari banget ya. Oke, segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.